tidak diduga-duga tuh ya, tidak diduga-duga. Jepara tuh yang adem ayem kayak gitu, kayak kemarin tuh tidak ada apa-apa menjadi imbas. Tiba-tiba ada itu tuh hanya kena imbas. Sebetulnya tidak karakteristik Jepara. Betul. Tidak. Oleh karena itu ya kita harapkan pada teman-teman yang ada di DPR maupun DPRD itu baik-baiklah dengan masyarakat. Jangan sakiti, kemudian berbicara yang baik, berstatement yang baik, bershare yang baik dan sebagainya. Karena apa? Kita sampaikan bahwa kalau dulu bahasanya hanya mulutmu harimaumu, sekarang ditambah satu, mulut dan driji atau jarimu itu menjadi harimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Andes Haji Zainuri Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dede. Terima kasih Pak Haji Zainuri Toha. Ini adalah Ketua dari KBMD. Kepanjangan dari KBMD itu adalah Keluarga Besar Mantan Dewan Kabupaten Jepara yang saat ini terus mengabdi untuk Jepara tercinta. Di sini Bapak Zainuri Toha selaku Ketua dari KBMD bisa menyampaikan seperti apa sejarah-sejarahnya kenapa berdiri KBMD ini. Mungkin ada filosofi-filosofinya sehingga para mantan anggota DPRD ini tetap guyup, tetap berkumpul, tetap mengadakan pertemuan dan terbentuklah KBMD. Seperti apa itu, Pak? Terima kasih Mbak Dina. Ya. Jadi begini, pada tahun 2019 kami para mantan ini berdiskusi. Kemudian dari hasil diskusi ini kemudian disepakati bahwa kita ini mengabdi itu tidak hanya pada saat kita menjabat. Okay. Tapi setelah tidak menjabat pun kita harus tetap mengabdi. Karena kita ini adalah orang Jepara yang harus tetap mencintai Jepara, yang harus tetap mengabdi walaupun sudah tidak menjabat. Itu sejarah berdirinya semacam itu. Sehingga dari hasil diskusi itu kemudian kita tuangkan dalam bentuk satu perkumpulan. Perkumpulannya namanya Keluarga Besar Mantan Dewan. Jadi KBMD. Itu mungkin di Indonesia ini baru di Jepara itu ada, mungkin baru ada di Jepara. Yang mau membuat organisasi ya Pak ini ya? Sudah jadi. Jadi sudah jadi perkumpulannya itu dan sudah diakte notariskan. Sudah diaktekan. Akte notarisnya itu nomor 3 tahun 2019 tanggal 13 Juni. Itu dengan Pak Komar Najih itu. Iya. Kemudian di KBMD ini sebagai perkumpulan juga sudah terdaftar, disahkan oleh Kementerian Hukum HAM dengan nomor 000294 1 Juli 2019. Hafal Mbak? Hafal. Hafal. Dan sudah terdaftar di surat keterangan terdaftar lapor di Kesbangpol nomor 220/41. Hafal juga. itu jadi KBMD ini perkumpulan yang eksklusif karena anggotanya di Jepara itu adalah harus mantan. Yang tidak pernah menjadi DPRD tidak boleh masuk di KBMD. Mantan kemudian jadi lagi itu sudah tidak boleh masuk. Jadi kalau dia mantan sudah tergabung di KBMD, nyalon jadi lagi, maka dia keluar dari KBMD karena sudah jadi otomatis menjadi DPRD. Ada contoh Pak Esman, itu pertama dulu sekretaris KBMD. Pak Adib, itu sekarang jadi lagi. Itu sudah tidak menjadi KBMD lagi. Yang mereka sekarang sudah di Taman Sari, nanti kalau sudah tidak menjadi DPRD ya masuknya wadahnya di perkumpulan ini. Betul. Jadi biar harus tetap mengabdi untuk Jepara. Gitu. Pokoknya ini adalah perkumpulan mantan-mantan anggota DPRD ya Pak ya? Iya. Meskipun saat ini mungkin menjabat
bukan di DPRD tapi masih jadi pejabat, ya tetap statusnya mantan ya Pak ya? Iya, tetapnya mantan. Seperti Pak Haji Marzuki, itu Bapak ketua penasehat. Kiai Marzuki. Itu dulu Bupati juga Mantan. KPMD. Pak Dian Kristiandi itu Pak Dian juga. Kristiandi ada di sini juga Ya, di ada KPMD. di sini. Ya. Sekarang ini yang namanya Mas Ibnu Hajar, Gus Gus Hajar, Hajar. itu wakil juga, bupati, juga ada di KPMD. di KPMD karena dia mantan di DPRD. penasehat karena dia mantan DPRD. Iya. Baik Pak Zainuri Toha, tadi sudah disampaikan seperti apa anggota-anggota yang masuk di KPMD. Dan mungkin ada program-program atau kegiatan-kegiatan yang bisa disampaikan ke kita semua untuk KPMD ini Pak Zain. Di awal berdiri tahun 2019, sebelum COVID, kami melaksanakan program-program di samping program internal, idaroh, jadi pertemuan berputar di tempat-tempat anggota, ini sifatnya internal. Kemudian ada program santunan terhadap para yatim, janda-janda KPMD itu, kemudian kita juga santuni dan sebagainya. Kemudian kita adalah diskusi-diskusi, kegiatannya adalah menyelenggarakan diskusi-diskusi. Hasil diskusinya itu kita sampaikan pada saat itu bupatinya Pak Marzuki, kemudian pada saat Pak Dian Kristiandi. Dari hasil-hasil diskusi itulah kemudian pokok pikiran loh ya, pokok pikiran, bukan konotasinya ke pokir ya, pokok pikiran itu hasil gagasan itu kita sampaikan kepada para beliau ini untuk paling sedikit menjadi masukan itu. Kemudian kita juga silaturahim kepada anggota-anggota kami di berbagai yang ada tersebar. Ada pertemuan rutin gitu ya Pak? Ada pertemuan, misalnya di bulan apa itu kemarin dulu di tempatnya Pak Petinggi Ronji yang di Karanggodang, ya pernah di tempat saya, kemudian tempatnya Mbak Istiana, jadi ada perputaran. Ada perputaran gitu ya Pak. Terus kemudian tadi di tema ada mengabdi untuk Jepara tercinta. Dari seluruh anggota KPMD, ayo sama-sama mengabdi. Apa sih Pak yang sudah diberikan atau sudah dilakukan pengabdian untuk Jepara tercinta ini, terutama dari KPMD ini? Jadi KPMD itu walaupun sudah tidak menjadi anggota DPR, falsafahnya tadi kan motonya kan mengabdi jangan hanya pada saat menjabat. Setelah tidak menjabat pun harus tetap mengabdi untuk gitu ya. Dan alhamdulillah konco-konco KPMD ini kan banyak punya kegiatan dengan kapasitas masing-masing. Ada yang ketua yayasan, ada yang di kegiatan-kegiatan ada yang jadi pengacara. Ada yang menjadi penengah selisih perselisihan. Berarti semuanya mantan ini masih terus aktif dan sibuk ya Pak dengan kegiatan? Masih tetap ada yang masih meneruskan menjadi guru. Ada yang tetap berusaha, ada teman kami yang usaha bidang perkentengan dan sebagainya. Produksi jadi masih ada yang masih di permebelan dan sebagainya. Jadi mereka tetap harus memajukan mengabdi Jepara menurut kapasitasnya masing-masing. Ini di pribadi-pribadi KPMD. Kemudian kalau di organisasi itu kita memang punya mendoakan pada anggota-anggota yang sudah meninggal, karena kita anggotanya ini kan berimbang. Ada 62 yang sudah 63 yang sudah meninggal, 62 ini yang masih aktif, yang masih di hampir KPMD. berimbang ya Pak. Iya. Dan mereka yang sudah meninggal dunia atau yang mendahulu kita, itu kita selalu doakan. Pak Zain ini kan mantan anggota DPRD Kabupaten Jepara yang sudah beberapa periode ya Pak. Intinya itu lama banget ya di sini Bapak Zain ini kegiatannya ke DPR-an ini sangat lama karena beberapa periode. Mungkin bisa menyampaikan antara DPRD yang dulu dengan anggota DPRD yang sekarang dengan jabatan DPRD yang sekarang. Apakah ada perbedaan Pak atau seperti apa? Kalau jabatan DPR-nya sama. Hanya memang kemudian fasilitas kerjanya berbeda. Kalau dulu zaman saya tahun 97 99, walaupun SK-nya 5 tahun, tapi karena ada reformasi hanya jadi 2 tahun itu ya fasilitasnya ya cukup
untuk kita mengabdi, apa untuk ngelaju dan sebagainya itu. Tapi dulu DPRD tetap ya Pak, masih prihatin gitu ya Pak kondisinya. Bukan prihatin ya, pokoknya cukup lah. Cukup ya. Pokoknya cukup lah. Iya. Kalau bahasanya prihatin kan ngenes-ngenes. Ya cukup untuk dalam rangka mengabdi kepada Jepara ini cukup. Beda zaman sekarang memang fasilitasnya cukup. Kalau dulu tidak ada yang namanya tenaga ahli. Sekarang sudah ada tenaga ahli. Kesannya itu tenaga ahli kayak yang jadi DPR gitu kan. Makanya yang kita harapkan ya tetap itu menjadi produk DPR walaupun itu produknya tenaga ahli. Maka yang mempertanggungjawabkan kan DPR. DPR tetap. Itu, meskipun punya tenaga ahli ya Pak. Jadi harus sinkron di sini. Ya harus apa kolaborasi lah, diskusi itu. Dan kalau kesannya macam-macam itu. Kami memang selesai tahun 2014. Jadi dari 97 ke 2014. Mulai dari Orde Baru 97. Okay, sampai Orde Reformasi. Sampai 2014 jenengan menjabat. Oh, lama banget ya Pak. Iya, lama. Dan jenengan bisa tanya kepada teman-teman yang di sekretariat, Bapak Arifin yang dampingnya Bapak Ridwan, Mbak-mbak yang Atok, Mas Anto itu. Jadi mungkin kalau dibilang persentase kehadiran saya mungkin di atas 90%. Wah. Nah ini mohon untuk bisa dicontoh teman-teman. Iya. Jangan kemudian ada isu-isu DPR udah mangkir, udah datang, jangan. Karena apa? Saya dulu tuh punya falsafah begini. Mungkin saya sudah pernah cerita dengan Mbak Dinda. Nek kepengen ora digebuki malaikat, no kuburan, karena tanggung jawab DPRD minimal tuh hadir di rapat. Hadir di rapat, malaikat tak bergebuk gue wah. Karena hadir. Tapi kalau sudah tidak produktif, tidak hadir, ile gebuki mempeng malaikat. Nah itu bahasa kami dulu kan begitu. Itu kami sosialisasi pada teman-teman. Yuk, karena apa? Kehadiran itu adalah quorum. Kalau quorum tidak tercapai, tidak akan ada produk. Itulah yang harus diperhatikan kawan-kawan. Jangan kemudian ada isu-isu di luar bahwa DPR Dora Lungo, mohonlah itu dengan segala hormat. Jangan sampai terjadi gitu. Hadirlah, karena itu minimal kerja DPR itu ya kehadiran itu. Minimal. Jadi ada perbedaan ya Pak intinya dari DPRD yang dulu sampai dibandingkan dengan DPRD yang sekarang. Untuk fasilitas ya, berbeda. Ada perbedaan. Kalau DPRD-nya sama. Kalau dulu kan dipilih partainya, kalau sekarang langsung dipilih orangnya gitu ya. Kalau dulu tuh dipilih, jadi menyalonkan itu adalah seleksi di partai, dibina di partai, dididik di partai, setelah kualitas, kemudian dicalonkan partai, tetap dipilih masyarakat, hanya masyarakat nyoblos partai. Nyoblos partainya. Tapi kalau sekarang partai hanya untuk ajang untuk menyalonkan ya. Belum ada yang ada orang baru daftar lewat partai itu jadi ya sudah. Nah, apalagi memang sistemnya semacam ini. Sebentar Pak Zen, saya juga pengen tahu di Tasheh itu di apa ya Pak? Jadi di Tasheh itu setelah kami membuat semacam katakanlah pendapat itu oleh ketua fraksi ini diteliti, dikoreksi. Oh gitu. Ini sudah benar, ini sudah salah dan sebagainya itu dikoreksi. Karena apa? Kami berbicara di podium itu kan atas nama fraksi itu membawa partai kan. Kalau tidak benar, yang malu kan partainya, fraksinya. Itu diteliti dulu. Jadi kalau sekarang walau alam kami nggak tahu apa begitu apa enggak. Makanya penggunaan bahasa, penggunaan diksi, penggunaan itu di Tasheh, itu di Tasheh atau diteliti dulu oleh para senior baru kita menyampaikan di podium untuk menyampaikan gitu ya itu Pak dulu itu ya. Kalau dulu semacam tidak itu. Sembarangan asal bicara gitu ya, melalui seleksi Tasheh itu tadi ya. Iya. Pak Zen kalau mungkin bisa memberikan semacam kayak tadi kan perbedaan antara DPRD dulu dengan DPRD sekarang dan kondisi saat ini kan kalau kita melihat kan DPRD banyak disorot ya Pak ya, banyak isu-isu yang kurang baik, kemudian terjadi hal-hal yang sempat merembet juga ke Jepara huru-hara, Jepara terdampak dan lain sebagainya. Ada mungkin saran-saran dari Pak Zen supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi Pak Zen. Kalau kita melihat kan Jepara ini sebetulnya adem ayem saja.
orangnya juga rukun, guyup, santun. Kayaknya kalau ada hal-hal seperti kemarin tuh kayaknya kok kayak kita tuh melihatnya kayak nggak mungkin, tapi nyatanya juga terjadi gitu Pak Zain. Bagaimana ini menanggapinya? Memang yang namanya politik, isu politik itu isu nasional. Jadi kalau di nasional ini ada apa, itu imbasnya ke daerah. Oh gitu ya. Berarti Jepara ini termasuk kena imbas. Kena imbas. Jadi Jepara itu kena imbas. Makanya kan tidak diduga-duga itu ya, tidak diduga-duga. Jepara itu yang adem ayem kayak gitu, kayak kemarin tuh tidak ada apa-apa menjadi imbas. Tiba-tiba ada itu tuh hanya kena imbas. Sebetulnya tidak karakteristik Jepara. Betul. Tidak. Oleh karena itu ya kita harapkan pada teman-teman yang ada di DPR maupun DPRD itu baik-baiklah dengan masyarakat. Jangan sakiti, kemudian berbicara yang baik, berstatement yang baik, ber-share yang baik dan sebagainya. Karena apa? Kita sampaikan bahwa kalau dulu bahasanya hanya mulutmu harimaumu, sekarang ditambah satu. Mulut dan driji atau jarimu itu menjadi harimau. Sekarang kan jari juga bisa mengetik. Iya, mengetik dan sebagainya itu. Sehingga itu menurut itu tidak terkendali, akhirnya masyarakat tersinggung. Karena tersinggung apalagi di saat sulit, serba sulit, masyarakat lapar dan sebagainya. Ini kemudian tersinggung dan sebagainya, ini segala sesuatu bisa meluap dan sebagainya, tidak terkendali. Apalagi kalau sudah dimasuki adalah bentuk-bentuk yang biasa punya sifat-sifat anarkis, tidak jadi lah, khususnya anak-anak muda ini. Ya. Jadi makanya kalau BNPT itu menyampaikan bahwa teroris atau radikalisme itu yang paling terpapar saat ini, yang paling mudah itu generasi muda dan pelajar. Nah itulah, mari yang anarkis itu kita bina dengan sebaik-baiknya supaya DPR-nya ya dekat dengan rakyatnya, yang DPRD ya dekat dengan konstituennya. Agar apa? Bisa sambung rasa. Sambung rasa dalam arti aspirasi bisa disadap sebelum muncul kepemurkaan. Kalau ngumpul bareng ada guduk, ya tidak terkendali. Betul. Itulah kunjungan ke. Jadi ini saran dari Pak Zain agar semua anggota DPRD khususnya yang ada di Kabupaten Jepara tetap menggandeng kepada seluruh rakyat, tetap rukun, tetap terbuka begitu agar tidak terjadi hal-hal yang seperti kemarin lagi ya Pak ya, karena tadi diibaratkan orang lapar macan turu diobrak-obrak. Jadi bisa ngamuk gitu ya Pak ya. Dan ini mungkin dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Jepara dimohon untuk tetap berhati-hati dalam menjaga sikap dan segala macam. Itu saran dari Pak Zain selaku Ketua dari KBMD Kabupaten Jepara, alumni anggota DPRD periode yang sangat panjang di Kabupaten Jepara, tentunya sudah banyak makan asam garam. Begini Pak Zain, sebagai closing statement di podcast ini mungkin ada saran-saran, pesan-pesan, harapan-harapan dari Pak Zain kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara, kepada pemerintah, juga kepada anggota DPR di Kabupaten Jepara sekarang ini, dan kepada anggotanya Pak Zain sendiri, anggota KBMD, alumni DPRD Kabupaten Jepara. Terima kasih. Jadi ada beberapa yang disampaikan untuk internal kocok-kocok KBMD, harus tetap mengabdi apapun kapasitasnya, yang sebagai apa ya di bidangnya itu masing-masing. Yang petani bagaimana meningkatkan pertaniannya, yang jadi yayasan mengelola yayasannya dengan sebaik-baiknya, yang dari pengacara jadilah pengacara yang baik, dan untuk secara organisasi kita tetap berdiskusi, hasil dari diskusi kita sampaikan kepada Taman Sari maupun Kartini. Kemudian kepada junior-junior saya yang ada di Taman Sari, tetaplah berbaik dengan konstituen, dengan masyarakatnya. Aspirasi dijemput dengan baik, jangan muncul kemudian di permukaan sebelum panjenengan dekati. Jadi biar aspirasinya tidak tersumbat dan sebagainya, tetap datang ke konstituen baik pada acara reses maupun tidak reses. Itu bisa disampaikan kepada masyarakatnya. Pada masyarakat itu marilah kita jaga Jepara ini.
Jepara adalah milik kita bersama. Jadi tidak miliknya Mas Wiwit karo Mas Jajar, Betul, betul. tapi milik kita bersama yang harus kita jaga kondusivitasnya. Kondusivitas. Apa-apa ini nek kondusif, ngopo-ngopo turu-turu nyenyak. Nyenyak, ya. Tapi kalau tidak kondusif itu Gusar, ya. apa nyenyak menjadi gusar dan sebagainya. Dan Jepara itu adalah milik kita bersama, jangan dirusak. Karena itu kita bangun dengan anggaran masyarakat bersama. Betul. Kalau rusak ya masyarakat yang menanggung, bukan Mas Wiwit karo Mas Hajar yang dadani. Itu Iya, betul, itu betul. anaknya keduanya ini adalah sebagai sendoknya untuk Iya. mengaduk-aduk itu. Jadi jaga kondusivitas kondusivitas. itu. Sungamuan lah pokoknya, sampaikan dengan aspirasi yang baik. Wong Bupati punya eling, Gus Hajar punya eling, DPR punya eling dan sebagainya. Sampaikan. Kalau nggak lesan ya pakai tulisan. Demo boleh dengan catatan ojo ngerusak, jangan anarkis. Pokoknya anarkis di samping dosa itu njaluk ngapurane karo wong sak Kabupaten Jepara. Iya. Karena dosanya wong sak Kabupaten Betul, Jepara. betul. Kemudian kepada Kartini, teman saya Mas Hajar, baik-baiklah dalam rangka ngemban birokrasi yang transparan, yang adil, kemudian melaksanakan, mengeksekusi visi misi Mulus ini dengan sebaik-baiknya, dan kita doakan mudah-mudahan visi misi Mulus ini segera tercapai. Amin. Dan bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Iya. Jepara. Dan kami dari KPMD kepada Kartini, Mas Hajar maupun Mas Wiwit maupun Gus Hajar dan OPD yang lain, kami siap diajak kolaborasi, berdiskusi, bermitra, ngobrol bareng. Apalagi kami sudah dilindungi di Kesbangpol sebagai ormas dengan daftar 220/41. Apalagi. Baik Pak Zen, semoga ini adalah petuah-petuah dari sesepuh di Kabupaten Jepara, tokoh di Kabupaten Jepara, dan mantan anggota DPR di Kabupaten Jepara yang beberapa periode menjabat, sudah banyak makan asam garam, sangat menginspirasi kita semua. Ayo kita bangun Jepara menjadi Jepara yang mulus. Terima kasih Pak Zen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.